15 tahun sebelumnya, terjadi pertarungan antara Raja Iblis yang bernama Hadlar melawan seorang pahlawan dunia. Kala itu Hadlar yang mencoba untuk menguasai dunia dengan membantai umat manusia agar tunduk terhadapnya. Namun tidak terhadap pahlawan dunia ini, di mana dengan kekuatan sihirnya, sang pahlawan mampu membunuh sang Raja Iblis yang bernama Hadlar. Sementara pahlawan dunia sampai saat ini kabarnya hilang entah kemana. Kematian sang Raja Iblis bukanlah awal kebahagiaan, malah menjadi awal kehancuran dunia. Butuh waktu selama 1 dekade bagi Hadlar untuk bangkit kembali. Seiring waktu berjalan, lahirlah seorang anak yang bernama Dai. Dialah kelak yang akan menjadi the next pahlawan dunia, yang tujuannya sama seperti pahlawan-pahlawan sebelumnya, yakni menyelamatkan dunia. Dan mari kita katakan bersama-sama, dan film Dragon Quest pun dimulai. Di pulau kecil yang bernama Pulau Drumline, pulau yang jauh dengan hiruk-pikuk kekejaman ras iblis, hiduplah seorang anak. Ya, dialah MC di film ini, Dai namanya. Dia tumbuh di lingkungan tak seperti pada umumnya anak zaman sekarang, yang mana anak zaman sekarang memiliki teman manusia sama sepertinya. Namun Dai, selama ia tinggal di sini, ia berteman dengan binatang monster. Jiwa pahlawannya sudah tertanam sejak belia. Kala itu ia beranggapan bahwa dirinya memang benar seorang pahlawan. Rupanya perbuatan Dai mengundang amarah kakek Brass. By the way, kakek Brass binatang monster yang pertama kali menemukan Dai ini coy. Sampai sini asal-usul Dai belum dijelaskan secara rinci. Oke, genjot. Kakek Brass meminta kepada Dai untuk tidak mengatakan dirinya seorang pahlawan lagi. Sebab berkaca pada talenta yang dimiliki oleh anak ini. Ya, Dai tidak memiliki kekuatan sihir sedikit pun di dalam dirinya. Meskipun dulu kakek Brass seringkali mengajari Dai ini, tetap Dai tidak menunjukkan progres yang menandakan dia seorang anak berbakat. Karena dibentak oleh kakek Brass membuat hati Dai sedikit galau. Ia pun pergi ke dataran tertinggi di pulau ini bersama Gomechan. Ya, Gomechan adalah seekor binatang yang paling dekat dengannya. Padahal dulu kakek Brass pernah mengatakan kepadanya bahwa Dai terlahir untuk menjadi seorang pahlawan. Namun kakek juga menyuruhnya agar tidak mengatakan hal itu. Ya, mungkin kakek Brass sadar bahwa takdir itu salah. Sebab berkaca pada talenta yang dimiliki oleh Dai saat ini. Di sini Dai juga menceritakan kepada Gomechan, di mana cerita ini sebelumnya pernah ia dengar dari kakek Brass. Pada zaman dahulu ada seorang pahlawan dunia yang menyelamatkan dunia dari kegelapan yang telah diciptakan oleh Raja Iblis Hadlar. Ya, sejak tumbangnya Raja Iblis itulah membuat binatang monster di sini menjadi jinak. Hal itu disebabkan para binatang iblis ini sudah dibebaskan dari kendali sang Raja Iblis. Sepertinya kakek Brass memutar haluan terhadap takdir Tuhan, di mana Dai kelak akan dilatih menjadi seorang mage yang tugasnya membantu sang pahlawan. Namun bagaimanapun Dai tetap menanamkan rasa keinginannya untuk menjadi pahlawan dunia. Meski ia tahu kemampuannya saat ini masih jauh dengan kata hebat. Kemudian tak lama dari itu Dai melihat sebuah kapal yang dimana ada seorang pria dewasa. Ya, pakaiannya bak seorang kesatria lantas membuat Dai langsung beranggapan bahwa pria tersebut adalah seorang pahlawan. Dai pun langsung bersiul untuk memanggil Merman, si monster laut. Dai meminta Merman membawanya ke arah kapal tersebut. Singkatnya, Dai mengejutkan mereka yang datang secara tiba-tiba. Mereka bernama Derolin dan wanita ini bernama Zolbun. Dai yang sangat polos pun dengan sumringah menanyakan kepada Derolin, apakah dia benar seorang pahlawan. Awalnya Derolin risih sehingga bersiap untuk menghunuskan pedangnya. Namun ada Zolbun yang bisa menenangkan suasana ini. Zolbun yang memiliki ide cemerlang, ia pun mengiyakan bahwa mereka ini kelompok pahlawan. Zolbun dengan kelicikannya meminta Dai membawa mereka ke Pulau Drumline. Ya, tujuan mereka untuk menangkap salah satu binatang monster langka di sana. Karena Dai menganggap mereka benar-benar pahlawan, dengan kepolosannya ia pun mengajak dan juga mengenalkan semua binatang monster iblis kepada mereka. Dengan siolan khasnya, ya siolan tanda berkumpulnya semua makhluk hidup di Pulau Drumline. Setelah semuanya berkumpul, Zolbun pun merasa bahwa target yang mereka cari tak ada. Ia pun menanyakan kepada Dai apakah semuanya benar-benar ada di sini. Dai pun yang masih lugu mengatakan bahwa ada satu lagi ya, orang-orang yang menyebutnya Golden Metal Slime alias Gomechan coy.
Sontak rasa keinginan Zolban pun meronta-ronta ingin sesegera menangkap Gomechan. Zolban dengan wajah comelnya meminta agar Dai memanggilkan Gomechan tersebut. Setelah tak jauh Dai pergi untuk mencari Gomechan, datanglah kakek beras menanyakan tujuan keempat orang asing ini. Nah, disinilah jiwa asli mereka keluar, di mana semua monster iblis tersebut langsung dibabat oleh mereka termasuk kakek beras. Begitupun dengan Dai yang kala itu sedang menggendong Gomechan. Zolban dengan santai merebut dari tangannya. Alhasil Gomechan berhasil mereka dapatkan. Dan terakhir sebagai salam perpisahan, Derolin mengulti dengan teknik bom pulau ini. Atas kejadian ini membuat Dai sungguh tak percaya. Kenapa pahlawan dunia melakukan hal ini? Kakek beras pun mengatakan mereka itu hanyalah pahlawan palsu yang pura-pura untuk mendapatkan Gomechan. Tidak ada pilihan lain lagi selain lawan. Itulah yang tertanam saat ini di benak Dai. Dai meminta kakek beras dan semuanya untuk membantunya merebut kembali Gomechan dari tangan Derolin si pahlawan palsu. Karena itu mau Dai, dan Dai juga tidak memiliki talenta dalam bertarung. Alhasil kakek beras mengeluarkan beberapa benda sihir agar kelak membantu Dai mengalahkan Derolin dan kawan-kawan. Ya, tabung sihir. Tinggal ucapkan glub, maka target yang ditentukan akan tersedot secara otomatis. Sementara Gus berfungsi untuk mengeluarkan. Hal itu ia buktikan langsung terhadap kakek beras. Sementara itu Derolin sudah berada di atas kapal. Ternyata kapal ini milik dari kerajaan Papunika yang dipimpin oleh Raja Romus. Derolin bak seorang pahlawan membohongi kerajaan Papunika dengan mengatakan ketika mereka mendapatkan Gomechan untuk diberikan kepada raja, mereka diserang oleh binatang monster yang nakal. Seakan-akan Derolin lah yang menjadi pemeran utama untuk mengalahkan para monster iblis. Ya, hal itu membuat Raja Rumus sudah melakukan tugas yang benar sebagai seorang pahlawan. Dengan itu juga Raja Rumus akan memberikan sebuah penghargaan kepada Derolin atas perbuatannya tersebut, yakni dengan diberikannya sebuah mahkota yang kelak akan menyelamatkan dunia. Nah, saat itulah Dai datang mengejutkan semua awak kapal. Derolin meminta Raja Rumus dan bawahannya mundur, sementara anak kecil ini biar aku dan kawanku yang hadapinya. Dengan itu juga Dai pun mengeluarkan teknik sihir tabu. Alhasil kawanan binatang monster pun memenuhi tempat ini. Serangan dari langit dan laut mampu diperagakan oleh Dai. Hal itu tak luput dari bantuan sahabat-sahabatnya. Kejadian ini sudah cukup membuat Derolin dan kawan-kawan mengalami sedikit masalah. Sementara Zolbun muak melihat tingkah laku binatang monster yang menggoncang kapal ini, di mana dengan sihirnya monster tersebut langsung menjadi es, sehingga membuat kapal kembali normal. Akibat hal ini, membuat Dai dan teman-temannya balik terancam. Satu persatu mereka terkena serangan dari Derolin. Hingga akhirnya Dai tergeletak akibat hantaman keras yang dilepaskan oleh Derolin. Untungnya saat-saat genting kakek beras mengingatkan kepada Dai untuk menggunakan tabung sihir emas. Dan di mana seekor naga keluar, membuat Derolin kembali terancam. Di sini Derolin sangat-sangat ketakutan coy. Ketika Derolin mau dihabisi, Zolbun membawa Gomechan, di mana jika Dai bertindak berlebihan, maka Gomechan akan ia bunuh. Nah, ketika itu Derolin dan Zolbun sudah merasa menjadi pemenang. Di puncak euforianya itulah Slim Biru berubah menjadi raksasa. Dan pada akhirnya Dai berhasil mendapatkan Gomechan lagi. Sementara Raja Rumus pun akhirnya keluar. Di sini kakek beras menjelaskan yang sebenarnya. Alhasil Raja Rumus pun menetapkan bahwa Derolin seorang pahlawan dengan kesaksian palsu. Sedangkan Dai akibat ulahnya itulah, Dai mendapatkan rezeki nomplok. Mulai hari ini Dai ditetapkan sebagai calon pahlawan masa depan. Hal itu langsung disakralkan dengan diberikannya mahkota pahlawan kepada Dai. 3 bulan setelah kejadian tadi, Dai dilatih oleh kakek beras. Namun sayangnya, Dai sampai kini sama seperti yang dulu. Dai tidak memiliki bakat sihir coy.
Belum selesai latihannya. Dai dan kakek Brass melihat sebuah kapal yang menuju ke Pulau Drumline. Pulau mereka tinggali ini, coy. Ya, mereka adalah utusan dari kerajaan Papunika. Ada uskup Pak Tua dan Faron seorang sage. Di mana kedatangan mereka membawa putri dari kerajaan Papunika. Putri yang bernama Leona. Cantik seperti namanya, coy. Dengan paras ayunya, Leona menanyakan kepada Dai, apakah Dai seorang pahlawan dunia di masa depan yang diceritakan oleh kerajaan Papunika. Dengan tegas ia mengiyakan. Leona pun yang melihat Dai seperti ini, sontak ia pun mengatakan, "Idih, kecil banget, kayaknya nggak bisa diandalkan deh." Singkatnya, uskup pun menceritakan alasan kenapa mereka datang ke sini. Sebelumnya, kerajaan Papunika selama ini telah melayani para dewa, dan Leona sebentar lagi akan menjadi penerus kerajaan tersebut, coy. Sebab Leona anak tunggal dari Raja Rumus. Tepat 1 bulan lagi, Leona akan dinobatkan sebagai penerus ayahnya yang akan menjadi Raja Papunika. Sebelum upacara kenaikan jabatan itulah, Leona diharuskan mengambil bagian dalam ritual untuk mendapatkan berkah dari Dewa Bumi. Sebab hanya pulau inilah yang memiliki jalan menuju ke pusat bumi. Ya, Pulau Drumline memiliki sebuah gua yang terhubung langsung dengan pusaran bumi, coy. Karena mereka tahu pulau ini dipenuhi akan monster, maka dari itu uskup meminta Dai yang menjadi navigator. Agar mereka semua tidak tersesat, sebab hanya Dai yang mengetahui peta keseluruhan pulau ini. Alasan kenapa mereka tahu bahwa gua yang terhubung langsung dengan bumi disebabkan 3 bulan yang lalu Raja Rumus pernah berada di sini, coy. Raja Rumus, khususnya kerajaan Papunika, selama 50 tahun lamanya mencari, akhirnya mengetahui titik keberadaan pusaran bumi, tepatnya di Pulau Drumline ini. Namun kakek Brass mengkhawatirkan keadaan Leona kelak, sebab tempat yang mereka tuju terlalu berbahaya. Uskup dengan tegas meyakinkan bahwa Leona akan baik-baik saja. Apalagi dengan bantuan Dai yang bisa membuat monster iblis di sini menjadi jinak, ditambah dengan bantuan Faron, sepertinya Leona akan baik-baik saja selama misi ini berlangsung. Dai rupanya menolak dengan berbisik mengatakan kepada kakek Brass, coy. Sebab Leona saat di awal sempat menghinanya, ya kan? Namun kakek Brass mengiyakan bahwa Dai siap akan menjadi navigator dalam misi ini. Singkatnya, mereka pun bersiap untuk tancap gas untuk menyelesaikan misi ini. Sedangkan uskup berbisik kepada Faron untuk mengurus Leona. Sepertinya sampai sini bisikan tersebut menuai tanda tanya. Sedikit banyaknya sesuatu buruk akan terjadi, entahlah. Saat di perjalanan, Dai memperlihatkan kehebatannya bahwa dirinya memang dapat diandalkan, yakni dengan mengusir binatang monster yang kala itu menghalangi jalan mereka. Perbuatan Dai tersebut membuat Leona kagum akan kehebatan Dai yang mampu mengusir binatang monster. Dengan sombongnya, Dai pun meminta kepada Leona apa sih yang tidak bisa dilakukannya. Dai gitu loh. Hal itu pun lantas membuat Leona menanyakan bagaimana dengan teknik sihir. Dai yang mendengar itu ia pun langsung cemberut, sebab di dirinya tidak memiliki bakat sihir. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya mereka pun sampai di depan gua menuju inti bumi. Faron meminta pengawal untuk menyiapkan ritualnya, sembari ia melihat-lihat tempat sekitar. Selagi para pengawal disibukkan akan persiapan ritual, Dai mendapatkan hadiah dari Leona, yakni sebuah pedang kecil. Pedang inilah yang kelak akan menjadi senjata bagi Dai. Ya, meski kecil, pedang ini sebuah benda legendaris dari kerajaan Papunika, coy. Lantas Dai sangat senang setelah mendapatkan pedang ini. Nah, dari kejauhan sifat Faron yang asli pun akhirnya kita tahu, di mana dengan sihirnya ia mengeluarkan binatang monster. Di mana binatang monster ini langsung menyerang para pengawal yang kala itu sibuk dengan pekerjaannya. Leona pun menanyakan, bukankah kalajengking tersebut adalah teman Dai? Jika itu temannya, maka usirlah dari sini. Tidak, kalajengking tersebut bukan penghuni pulau ini, seperti yang sudah direncanakan oleh Faron. Kalajengking ini kebal akan sihir, di mana sihir Leona tak mempan sedikit pun, melainkan Leona lah yang terkena serangan dari sang kalajengking. Dai pun mencoba untuk menghentikan perbuatan jahat yang dilakukan oleh kalajengking ini, di mana kehebatan pedang kecilnya terlihat saat di sini, coy. Ya, dengan insting yang tajam, Dai menemukan titik terlemah sang kalajengking. Pada akhirnya Dai mampu membunuh kalajengking menggunakan pedang kecilnya. Sementara itu Leona yang sebelumnya terkena serangan dari kalajengking, di mana tangannya terkena racun ganas. Jika dibiarkan saja maka Leona akan mati. Dai pun meminta kepada Gomechan untuk memanggil kakek Brass, sebab hanya kakek Brass lah yang dapat menyembuhkan luka racun ini. Tak lama dari itu Faron pun keluar. Lantas Dai meminta kepada Faron untuk mengeluarkan kiari pada tubuh Leona. Namun apalah daya, Dai melihat tabung sihir di tangan Faron. Tentulah Dai pun beranggapan bahwa monster kalajengking tadi atas perbuatan Faron sendiri. Benar, di mana Faron langsung menyerang Leona juga Dai. Tujuan Faron selesai, yakni membunuh Leona, coy. Sementara itu uskup berbincang manja bersama kakek Brass. Nah, kebetulan Gomechan baru sampai lalu menyampaikan bahwa Leona terkena racun dari binatang monster kalajengking.
Ketika kakek beras segera ingin menyelamatkan Leona, uskup dan para pengawal menghalangi jalannya. Sampai di sini akhirnya kakek beras pun tahu bahwa uskup, Faron dan sebagian prajurit kerajaan Papunika telah berkhianat. Tujuan mereka adalah untuk membunuh Leona yang satu-satunya keturunan kerajaan Romus. Dengan matinya Leona, maka Faronlah kelak akan menjadi penerus kerajaan. Di sini kakek beras pun langsung memberikan aba-aba, tanda berkumpulnya semua makhluk hidup di Pulau Drumline. Nanda. Kembali ke dalam goa, ada Dai yang tersadar, dan Leona yang masih mengalami masa-masa kritis. Dai berjuang mencari jalan keluar dari sini coy. Sementara di tepi pantai pertarungan terus berlanjut. Uskup dan 7 pengawalnya sedang dikepung oleh kawanan binatang monster. Kebetulan sekali Faron baru saja sampai di sini. Ia yang melihat uskup dan lainnya sedang bahaya. Faron pun mengeluarkan teknik rahasianya. Robot yang kebal akan sihir yang dimana Faron sendirilah yang mengendalikannya. Dimana Faron membantai semua binatang monster. Sampai sini titik akhir kehidupan pulau ini pun semakin tercium. Peluang untuk menang sangatlah kecil coy. Sebab robot yang dikendalikan Faron benar-benar super duper kuat. Sedangkan Leona rupanya ia masih bisa berbicara. Di sini ia mengatakan kepada Dai, suatu hari kelak ia berharap agar Dai lebih kuat lagi. Sehingga bisa membantu orang-orang di sekitarnya yang sedang berada dalam kesulitan. Jika itu tidak terjadi, maka kesedihan yang akan dirasakan Leona nanti coy. Kata itu sebuah cambuk awal bagi Dai untuk terus meningkatkan kualitas bela dirinya. Dengan itu juga Leona kembali menutup matanya, entah masih hidup atau mati. Yang pasti Dai amarahnya melonjak 360 derajat. Di mana Dai ingin mencari Faron untuk membunuhnya. Ya, sesampainya Dai diserang oleh Faron sebab Faron merasakan bahwa Leona masih hidup. Di sini kakek beras menyuruh Dai untuk lari dari medan peperangan ini. Sebab kakek beras pesimis, jika Dai melawan pastilah akan kalah. Dengan kemampuan yang ia miliki ditambah api amarah yang ada di dalam dirinya, robot pembunuh mampu ia hantam hingga terseret. Namun percuma, robot tersebut tidak mempan akan hal itu. Dai tak menyerah begitu saja. Dengan bantuan pedang kecilnya, ia beberapa kali menyerang di titik yang sama. Alhasil usaha tak mengkhianati hasil, di mana Dai mampu menghancurkan titik terlemah dari robot ini. Ya, jika dengan sihir tidak mempan, maka dengan ototlah Dai hancurkan. Bertepatan setelah itu, pasukan Papunika juga datang. Sementara uskup lagi-lagi ingin mengatakan sebuah kebohongan. Namun terlambat, Leona sudah sembuh berkat kakek beras. Ia pun mengatakan yang sejujurnya. Alhasil, uskup Faron dan 7 pengawal yang berkhianat resmi ditangkap. Singkatnya, Leona pun melanjutkan ritual doa kepada Dewa Bumi. Dengan ini, maka sebentar lagi Putri Leona akan dijadikan sebagai penerus kerajaan Papunika. Dan waktu perpisahan pun tiba. Sekali lagi Leona berharap kelak Dai akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Begitupun Dai, sampai sini ia juga mulai menanam benih-benih cinta terhadap Leona. Dan mereka pun berpisah. Sedangkan di lain tempat, tepatnya di sebuah kapal, ada guru dan murid sedang meninggalkan kota yang sedang diserang oleh monster iblis. Namun gurunya mengatakan bahwa ia akan menemui the next pahlawan. Ya, amanah itu juga diperintahkan langsung oleh kerajaan Papunika. Masalah kota diserang oleh monster iblis, guru yakin para prajurit kota akan bisa menanggulangi meski tanpa kekuatannya.